Lovers, selamat datang di channel YouTube OLX, pusatnya mobil bekas berkualitas. Nah, kali ini gue sama Rivi mau ngapain ya? Tapi sebelumnya gue ingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Dan jangan lupa juga kalian untuk follow sosial media kita. Ada apa aja, Vi? Ada X, Facebook, Instagram, TikTok. Oke, TikTok. Gimana, Vi? Kaku nggak gue, Vi? Anak baru. Oke. Nah, kali ini tuh kita mau mendang-mending nih, Vi ya. Kira-kira kalau kalian nih, misalnya punya budget 250 jutaan, mau beli mobil apa? Banyak sih pilihannya, ada mobil baru dan juga ada mobil bekas. Pastinya ya, ada dua itu. Tapi kan bermacam-macam varian ya, merek dan segala macam ya. Tapi sekarang apa sih dapatnya 250 juta mobil baru? Iya sih. Iya kan? Iya, nah, bener. tapi kalau nggak usah kita bahas ke mobil barunya deh. Tapi dengan budget segitu, apa sih yang bisa kita dapetin? Oke, kalau gue nih, Vi, bawa HR-V Prestige 2015. Pilihan yang menarik. Oke. Pilihan menarik. Ini keren, penampilan oke. Pilihan warna merah. Ih, enak ya Topi gue. Kalau lu nih. Oke, kalau gue di sini gue milih Mazda CX-5 tahun 2016. Walaupun emang tipe touring, bukan varian yang paling tinggi. Dengan harganya 255 juta. 255 juta. Tapi ini beda banget ya. Oke, beda genre ya. Beda genre sebenarnya. Kalau di lo sendiri kan ini kan compact crossover. Compact crossover. Kalau gua SUV crossover. Oke, bedanya apa sih, Vi? Biar pada tahu nih, Vi. Ya, secara sizing sebenarnya beda. Dari dimensi beda, kapasitas mesin beda, udah kelihatan jelas lah di sini ya. Itu yang membuat mobil ini benar-benar pilihan berbeda, tapi emang bisa dibilang HR-V Prestige ini punya harga yang masih bertahan. Iya sih, masih ya 250 ke bawah dikit. Ke bawah dikit iya. gitu kan. Tapi ya, kalau jadi pilihan menarik kan. benar. Kalau mobil lu kan 250 ke atas dikit Gue minta lah. lebihannya. Lu Dari minta 25 lebihan, boleh, iya, gue bener. minta Tapi lebihan. kelihatan ya, mana yang nggak butuh duit, mana yang butuh duit nih. Iya dong. Kalau gue nyari yang irit. Iya, ya benar dong. Oke, bicara soal irit, gue mengaku kalah di sini. Oke. Karena apa? Kalau gue di sini gue punya mesin Mazda Skyactiv 2500 cc. Kapasitasnya besar, horsepower-nya lebih besar. Nah, kalau lo berapa sih? 1800 cc dengan horsepower-nya 139. Oke dong, nggak malu-maluin. Nggak Ya kalau malu-maluin, ketemu sama lu ya bisa lah. Nyangin dikit ya kan. Kalau gue Ya. bensin jangan jelas ya, 112, 114. Kalau lu kan satu rumah. Ya, gue mengakui itu kalah, benar gue di Oke. situ. Gue kalah di situ. Tapi walaupun gitu nih ya, kita ngomongin eksterior dulu deh. Oke. Eksterior gua ini adalah versi facelift gua nih dari tahun 2015 karena kan CX-5 ini life cycle-nya panjang nih ya. Benar. Dia udah keluar dari 2012. Oke. Nah, ini facelift pertamanya 2015 dan unit ini 2016. Headlamp-nya baru. Oh, headlamp-nya Lebih baru. kelihatan fresh Tapi daripada grillnya mobil lo. grillnya baru nggak sih, Vi? Grill juga baru. Grill baru ya? Grill baru di sini, desainnya baru, kelihatannya lebih fresh. Udah gitu fog lamp gue LED juga. Iya sih, tapi nggak terlalu terlihat bapak-bapak ya. Iya. Karena kan ketakutan ya kan? Iya. Ketika membeli mobil SUV ini Iya, bapak-bapak. betul. Kalau gua kan udah pasti Apa? muda. Oh, Iya kan, gitu. pilihan mobil anak muda gitu kan. Iya. Warna merah mentereng dan kalau dilihat juga dia tidak old ya. Untuk ukuran 2015 kalau kita ngomongin 2023 saat ini kayak headlampnya juga udah Ya, oke gitu ya. LED Dia pakai projector juga. LED projector, kemudian ya walaupun Udah. ada halogen ya, Iya. tetap. Terus udah daytime running light juga sih, sama di gua juga ada Sama. daytime running light di sini. Tapi Terus- lo kalahnya di fog lamp. Kenapa? Fog lamp lo halogen masih. Oh iya. Gue LED, Bos. Iya, tapi kan kalau untuk perkotaan nggak terlalu penting lah, Vi. Iya. Kan? Oke. Oke, kalau budget 200 di bawah 250 jutaan, oke dong. Iya, Ini boleh, gue. boleh. Tapi gue juga unggul di sini. Oke. Sensor parkir ada 4 depan. Sensor, oh iya benar. Iya, karena kan mobil lu lebih gede, ya Iya. kan? Kalau dipakai, mungkin kalau diaplikasikan di mobil gue kayaknya too much gitu ya kan? Iya. Mending ya iya. udahlah ya kan gitu. Ini Prestige loh, Vi. Kena terus gue kalahnya ya, gara-gara ukuran sakak lebih gede nih jadi repot ternyata buat hari-hari sih. Benar. Vi, sebenarnya beda nggak sih, Vi, antara SUV dengan crossover itu loh? SUV crossover apa sih orang bilang sekarang? Karena kan mobil ini sekarang lagi menarik nih. Gitu. Pendapat pribadi gua ya, Oke. crossover sendiri sebenarnya adalah dari sebuah SUV dibangun lagi, image-nya berbeda lagi sama crossover yang mana tuh crossover dibuat mobil tuh lebih kelihatan maskulin. Kenapa bisa kelihatan maskulin? Ya gara-gara penambahan panel-panel bagian bawah nih yang plastik-plastiknya ini, Cladding warnanya gitu hitam, ya, claddingnya kayak, itu sampai ke samping. Ya itu kan adalah salah satu faktor membuat penampilannya jadi lebih maskulin, lebih keker gitu. Iya sih. Ya sekarang akhirnya orang Indonesia kan juga senang mobil yang lebih tinggi, punya ground clearance aman ya, karena kan kontur jalan kita nggak oke juga gitu loh, apalagi buat dipakai keluarga, keluar kota segala macam. Benar. Berarti Mazda ini menyangsa segmen mana sih sebenarnya nih, Vi? Iya,
apa ya, bisa dibilang sebenarnya eksekutif muda lah ya. Bener. Dengan keluarga baru, nggak keluarga baru juga sih, udah upgrade lah. Iya. Mungkin yang sebenarnya sebelumnya menggunakan HRV, Iya. upgrade bisa ke sini. Bener. Karena kan ARV ini muda banget ya. Benar, Jadi kayak lu benar. bawa Lebih juga lu jiwa jadi muda. jiwa muda, Betul, lebih betul. kalem gitu harusnya Betul, kan. betul. Tapi ya sekarang nih jadi dua pilihan menarik ya. Mm-mm. Gitu Tapi sih. kan sebenarnya kita balikin lagi ke kalian ya guys ya. Kira-kira punya 250 juta mau pilih yang mana nih? Salah satunya ini nih yang gua bawa dan juga yang Rivi bawa. Gitu. Tapi gue menarik juga loh di bagian dalamnya. Gue juga lebih oke. Apa Iya. coba lu sebutin dulu. Sorry, interiornya tuh Udah ini full dong. leather ya. Full leather lah, jadi kayak premium lah, ya Iya. kan? Berasa premium gitu Emang loh. sih di segmen mobil ini oke sih di mobil ini. Udah Premium. full leather, Terus jok kulit. jok kulit, udah ada pedal seat, Itu dia 7800 gua ya kan? Terus udah ada electric parking brake. Ya itu gua ada, tapi Ada gua hot- kalahnya tidak ada brake hold. Gua punya brake hold. Nah, Wah, terus keren apa lagi. lagi? Terus Oh, ya panoramik ya. panoramik, kalau lu kan cuman Sliding roof aja sliding roof, sih. kalau gua panoramik. Iya. Panoramik terus kalau kita ke dalam nih ya, Hmm. ngomongin safety nih, dia Hmm. udah airbag 4 titik pastinya kan. Oke. Airbag 4 titik. Benar. Dan gue juga maksudnya gue juga baru ngeh bahwa dia tuh kursinya apa sih, Vi? Ini namanya, Vi? Oke, yang baris keduanya ini nama kursinya adalah Smart Seat. Kenapa Smart disebut Seat, Smart iya. Seat ya? Oke. Nih, gua buka ya. Coba praktekin, Vi. Sini deh. Lihat. Nih, untuk Smart Seat ini menangnya si ARV adalah tempat penyimpanannya untuk barang-barang yang tinggi bisa dilipat kayak gini. Wih. Tuh, jadi barang-barang gede nih ukurannya Bisa masuk lebih ya? di sini masuknya. Dan juga bisa rata body dong. Betul. Rata lantai, sorry, rata lantai body. untuk kalau kita butuhnya bagasi belakang ya. Ya, benar. Gitu. Sip. Oke. Gitu sih, ya mungkin yang keunggulan-keunggulan yang lain yang bisa kita dapat dari HRV Prestige ini, yaitu tadi yang bisa ditawarkan gitu. Karena kan experience lu ketika mengemudi adalah lu di dalam kabin, kalau Betul, menurut gua. Ketika betul. semua udah bisa didapat dengan satu sentuhan, kalau ngomong sih asik, seamless lah. Seamless. Ya semua Oke, seamless oke. gitu. Menurut gue HRV ini adalah pilihan mobil yang bagus untuk range di rata-rata 250 juta. Oke. Pajaknya oke. juga nggak terlalu mahal, 4 sampai 5 juta pajaknya. Kalau Ya. mobil lu berapa nih? Kalau gue boleh tahu nih Ntar pajaknya. kita nih. bahas di mobil gua deh. Mobil gua nggak kalah keren juga dari HRV Prestige dari bagian eksteriornya. Tadi depan udah velg 19 inci, Bos. Senggol dong. 19, tapi nyari bannya susah. Senggol lagi dong. Susah nggak? Mahal ya. Oke. Udah gitu sama-sama sih sebenarnya keyless entry juga udah ada. Iya, di sini keyless ya. entry. Nah, Benar. tapi keren ya pada saat kita kunci mobilnya, spion bisa ngelipet elektrik, ngikut langsung. Oke, memang itu nggak ada di mobil gue. Iya, bisa sih mobil lo dipasangin, tapi Bisa. harus melakukan modifikasi. Benar. Masuk kabinnya ya, interiornya. Ini nih ya yang dibilang kata orang Mercy Jepang tuh ini ya. Betul. Ini dia mobilnya ya. Karena interior dari CX-5 ini nih top notch lah. Material soft touch. Konsol tengah juga ada soft touch-nya. Iya. Banyak jahitan-jahitan. Jok sebelah kanan elektrik sih. Gue sih belum memang sih, tapi ya. Sliding roof udah juga. Sliding roof. Audio baca dong apa dong? Bose. Audio Bose. AC climate control dual zone. Kiri kanan bisa diatur terpisah. Tapi lu masih ada diputer dan pencet. Kalau gue full digital. Iya, itu gua kalah sih. Full digital. Oke, sistem infotainment, Mm-mm. touchscreen juga, dan dia bisa melakukan pengaturan mobil dari tengah. Jadi ada setting-setting dari tengah. Bisa Iya, juga, iya, tapi iya. Kayak BMW sayangnya ya. touchscreen-nya itu tidak bisa diaktifkan pada saat mobil berjalan. Harus pakai si joystick Mazda Connect-nya itu di tengah. Ala Oh, BMW sih oke. kayak iDrive. Iya. Electric parking brake, dan ini yang nggak lo ada. Ada driving mode-nya. Oh Ada iya, di gua nggak standar ada dan sport. driving mode. Nah. Tapi lu nggak punya pedal seat. Nggak ada. Itu dia kurang Iya, sportingnya. Ada iya. sih mode manualnya dari shifter aja, pedal, jadi ganti giginya kayak ala-ala manual lah. Hari gini masih manual ya kan kalau gue. Oke, lanjut lagi. Mm-mm. Di sini elektrisitas di sebelah kanan udah, depan terus ada fitur iStop. Ini sebenarnya yang membuat mobil ini sih ya sedikit lebih irit. Mm-mm. Nggak mungkin nggak seirit itu, cuman fitur iStop ini kan jadi salah satu fitur andalannya Mazda juga nih, yang mana dia pada saat kita macet-macetan nih, kalau ada dalam jangka waktu berapa lama secara otomatis mesinnya mati. Oh iya. Kayak hold itu ya. Betul. Jadi dia akan mati pada saat kita injak gas lagi, dia baru nyala lagi. Terus apa lagi ya? Di sini aduh banyak banget fiturnya, Mas. Hah?
Banyak banget nih. Udah kalah menang gue di sini. Ya, tapi balik lagi, Vi. Kebutuhannya kan beda, Vi. Nah, ya kan itu jadi satu alasan kenapa kalian bisa memilih mobil ini, karena kebutuhan, tergantung kebutuhan. Kalau kalian butuhnya buat mobil ini, dan gue yakin mobil ini enak banget kalau dibawa untuk keluar kota ya. Betul. Dengan mesin 2500 cc-nya tadi. Betul banget. Nah, itu dia jadinya mobil ini. Oke, mungkin kalau di Mazda CX-5 ini memang banyak yang bisa dieksplor ya. Ya, betul. tadi yang lu bilang, karena fitur-fiturnya memang benar-benar fitur-fitur yang udah mengadopsi teknologi yang kekinian ya. Betul. Ya kan? Karena kan biasanya kan kalau yang lihat orang konsum mobil Jepang itu kan yang penting gue irit, ada fitur yang memang gue sangat butuhin tuh ada di dalam mobil itu. Betul. Gitu kalau gue melihatnya. Betul. Ya kayak mungkin kalau kita lihat kalau misalnya anak muda tipenya adalah Prestige, ini adalah pilihan pertamanya kalau menurut gue ya. Karena karena memang modelnya udah sport. Iya, sport banget. Dan kalau lu mau gaya kekinian juga lu udah punya panoramik. Iya. Telepon, video call keren gitu kan. Keren, pasti ada kan yang butuh. panoramiknya. Ya benar, kan? butuh segala macam. Betul. Ya, memang sih, gue tidak memungkiri bahwa sebenarnya HR-V, HR-V ini punya kelebihan juga. Kelebihannya adalah, ya body compact, lo nyetir sendiri lebih enak. Benar. Apalagi anak muda gitu ya. Udah gitu dari segi perawatan, menurut gue HR-V ini lebih terjangkau. Oke, lebih terjangkau. Ketimbang ini. Mazda ya? Mazda. Nah, Mazda ini memang kita punya banyak banget fitur-fitur yang oke, rasa berkendara yang oke. Tapi balik lagi, pada saat membeli mobil ini, sebaiknya diperiksa yang benar. Oh gitu. Karena harga spare partnya lumayan banget. Dibanding ini ya, Vi ya? Betul. Walaupun betul. kan ini kan juga... Ini pribadi gue ya. Iya benar. Karena kan kalau kita dengar-dengar juga sama, Honda juga memiliki harga spare part juga tinggi gitu. Nah, tapi menurut gue memang ini sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal. Oke, mungkin karena lu udah menyinggung tadi nih, Vi. Kira-kira kalau kita mobil, karena kan lu juga udah expertnya nih ya di mobil bekas itu. Kira-kira kalau kita membeli mobil bekas itu, hal pertama yang harus diperhatikan apa, Vi? Bicara soal beli mobil bekas ya, Oh, iya. mobil bekas itu sebenarnya menurut gue yang paling penting adalah nggak bekas tabrakan. Benar, ya benar. Bekas tabrakan itu jadi masalah banyak hal, nggak hanya kerusakan yang bekas tabrakannya, tapi beberapa hal lain juga terpengaruh pasti ke depannya. Kedua juga sama jangan bekas banjir. Bekas banjir itu jangka panjangnya akan jadi masalah. Iya benar. Paling minimal masalahnya adalah dari keropos. Sampai akhirnya elektrikalnya yang lebih nggak bertahan lama sih. Gitu. Oke. Nah, itu kalau yang paling basic dulu deh ya. Benar. Berarti bekas tabrak sama bekas banjir. Nah, kalau lu sendiri nih, Vi, ketika membeli mobil bekas, mobil udah di tangan lu nih, apa yang lu lakukan pertama kali? Kalau gue beresin dulu apa yang gue perluin ya. Yang pertama, yang pasti, apalagi cuaca panas kayak gini, gue beresin AC dulu. Oh gitu. AC itu penting ya. Walaupun ya. mobil ada ya bunyi kaki segala macam, tapi kalau AC bermasalah, males makainya. Benar, tapi kalau gue sih, kalau melihat dari ini ya pribadi ya, gue beli mobil bekas, yang gue atasi pertama adalah gue ganti olinya, sama oli transmisinya gue ganti. Cocok. Karena gue takut banget gitu loh. Iya, memang itu hal basic yang banget ya? Basic paling tepat. Tapi kan kita bisa lihat juga, mungkin owner sebelumnya kita udah pertanyakan, udah ganti oli di kapan atau udah mendekati atau belum waktunya gitu. Atau kalau memang mau lebih yakin, memang itu hal yang terbaik. Tapi kalau pribadi gue, pada saat gue melakukan pembelian mobil, berarti gue sudah menanyakan hal tersebut soal ganti oli, segala macam oli itu udah gue pertanyakan kapan. Tapi AC kalau ada masalah itu menurut gue sangat harus. Apalagi lo yang juga sudah berkeluarga, misalkan istri lo yang bawa atau anak lo yang bawa, rewel banget ya. Iya bener tuh, rewel banget. Mungkin itu kali Vi ya, mending kita ya. Kalau gue punya duit 250 juta, gue daripada beli mobil baru, mending gue beli mobil bekas tapi fiturnya lengkap banget di gue gitu. Dan gue bisa puas dengan beli mobil ini. Tapi dengan catatan ya, ketika beli mobil bekas tadi yang benar kata Rivi, kita harus melihat bebet dan bobot dulu, kita harus cek semuanya. Jadi nanti ketika udah mobilnya di tangan, jadi nggak ada masalah di kemudian hari. Betul. Gitu. Bener banget ya Vi ya? Betul. Ya tapi sekarang hal kayak gitu dipermudah lah adanya OLX kayak gini kan. Karena mobil yang kita jual ini semuanya udah terinspeksi. Iya, makanya pusat mobil bekas berkualitas. OLX itu adalah pusat mobil bekas berkualitas. Ingat kembali ya itu, pusat mobil bekas berkualitas. Gua ulang sampai 3 kali kayak iklan. Sampai 3 kali, iya, gila. kayak iklan ya. Oke, mungkin itu aja Vi ya. Mungkin mendang-mending kita kali ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi OLXer ya. Betul. Yang ketika ingin mencari mobil bekas, terutama yang khususnya di budget 250 juta up dan down dikit ya gitu ya. Inilah dia pilihan. Ini salah satunya ya. Mungkin itu aja Vi ya. Kembali gue ingatkan jangan lupa subscribe,
nyalain lonceng, like dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kita yang lain, yaitu ada X, Facebook, Twitter kenapa gue sebut terus ya? Ada X, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook juga udah. Udah, berarti 4 dong, 4 lagi dong ya. Jangan lupa itu di follow. Mungkin sekian video, mungkin itu aja video dari kita. Sampai ketemu di next video. Dadah.